dari ketiga pertanyaan itu kita mendapatkan data-data dan fakta-fakta yang faktual. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata Majelis Ulama Indonesia pernah melakukan investigasi terkait dengan aktivitas yang dilakukan di pesantren Al Zaitun, dan itu dilakukan beberapa tahun silam, dan hasilnya mencengangkan, di mana terungkap bahwa ada fakta yang mengejutkan terkait dengan aktivitas yang terjadi di pesantren Al Zaitun berdasarkan hasil investigasi dilakukan Majelis Ulama Indonesia beberapa tahun silam. Dan seperti apa, kita simak penjelasan dari Majelis Ulama Indonesia sebagaimana diwawancarai oleh TV One berikut ini. ya itu penelitian lama ya, tahun 2002. Jadi saat itu MUI mendapat pengaduan dari masyarakat ya tentang adanya korban-korban dari satu gerakan yang dinamakan gerakan NII KW 9, Gerakan Negara Islam Indonesia Komandemen Wilayah 9. Nah, dan dikaitkan dengan pesantren Az Zaitun. Nah, waktu itu pimpinan Majelis Ulama Indonesia berinisiatif membentuk satu tim yang langsung diketuai oleh Pak Kiai Ma'ruf Amin saat itu, dan saya sebagai sekretarisnya. Nah, kita melakukan penelitian lapangan cukup panjang dan berliku, karena gerakan NII KW 9 ini adalah satu gerakan yang hidden ya, gerakan bawah tanah yang sangat sulit untuk kita lacak dan kita identifikasi. Tapi alhamdulillah berkat bantuan berbagai pihak kita berhasil mendapatkan data-data yang akurat dan akuntabel. Ya, kemudian kita waktu itu meneliti 3 persoalan. Ya, persoalan pertama, apa dan bagaimana NII KW 9 serta ajaran dan paham keagamaan yang dikembangkannya. Nah, yang kedua, apa dan bagaimana pesantren Az Zaitun ini ya serta pengajaran dan aktivitas santri yang dilakukan di pesantren ini. Yang ketiga, kita ingin mengungkap betulkah ada relasi atau hubungan antara gerakan NII KW 9 dengan pesantren Az Zaitun ini. Nah, dari 3 pertanyaan itu kita mendapatkan data-data dan fakta-fakta yang faktual. Yang pertama, menjawab pertanyaan pertama tadi, ya memang kita mendapati adanya penyimpangan ajaran dan paham keagamaan yang diajarkan oleh gerakan NII KW 9. Ya, misalnya tentang hijrah dan baiat, tentang tidak wajibnya sholat, tentang penebusan dosa bisa diganti dengan uang, dan berbagai macam ajaran yang dikembangkan oleh gerakan NII KW 9 ini yang menyimpang dari ajaran fundamental Islam. Pertanyaan yang kedua, apakah ada penyimpangan dalam pengajaran kurikulum yang diajarkan di pesantren Az Zaitun? Nah, kita mendapati saat itu ya, kita langsung terjun dan berada di dalam pesantren Az Zaitun. Beberapa kali kita menginap dan melihat aktivitas santri dan juga mengkaji buku-buku yang diajarkan. Ya, kita dapati bahwa tidak kita temukan adanya penyimpangan pengajaran dalam kurikulum, dalam aktivitas santri sehari-hari di pesantren Az Zaitun. Nah, terhadap pertanyaan, ya, jadi tidak ada penyimpangan kita dapat itu ya dalam pesantren Az Zaitun. Nah, tetapi ada pertanyaan ketiga tadi, adakah relasi antara gerakan NII KW 9 dengan Az Zaitun ini? Nah, kita mendapatkan adanya hubungan dan relasi yang signifikan antara gerakan NII KW 9 dengan pesantren Az Zaitun ini dalam 3 aspek. Aspek pertama adalah aspek kepemimpinan, di mana kepemimpinan di pesantren Az Zaitun itu juga adalah para pimpinan di gerakan NII KW 9. Eksponen yayasan di pesantren ini juga adalah para pimpinan di gerakan NII KW 9. Koordinator rekrutmen santri yang ada di luar pesantren yang merekrut santri itu juga adalah para tokoh dari gerakan NII KW 9. Ya, itu relasi yang pertama. Nah, relasi yang kedua adalah dari historikalnya, ya, bahwa secara historis kelahiran pesantren Az Zaitun ini tidak bisa dipisahkan dari gerakan NII KW 9. Dan yang ketiga dari aliran dana. Ya, kita mendapati fakta adanya aliran dana yang cukup signifikan dari gerakan NII KW 9 yang memang doktrin-doktrin ajarannya lebih mengedepankan pada
ya, penebusan dosa, sodako hijrah, sodako macam-macam begitu, ya, yang kemudian kita dapati bahwa terdapat aliran dana yang signifikan dari gerakan NII kelas 9 ini dengan pesantren Az-Zaitun. Ya, jadi itu ya. Ya, jadi seperti itu fakta terkait dengan aktivitas yang dilakukan di pesantren Al-Zaitun sebagaimana hasil investigasi yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia beberapa tahun silam. Dan nama pesantren Al-Zaitun beberapa waktu belakangan ini ramai diperbincangkan di media sosial. Hal ini terjadi setelah viral pelaksanaan sholat Idul Fitri yang dilaksanakan di pondok pesantren Al-Zaitun yang itu berbeda dari sholat pada umumnya, di mana ada sosok wanita yang berada tepat di belakang imam dan menempati saf paling depan. Begitu juga ada seorang yang diketahui non-muslim juga ikut melaksanakan sholat Idul Fitri. Selain itu, perbedaan juga terjadi pada tata cara sholat id yang dilakukan di pesantren Al-Zaitun ini, di mana terlihat jelas saf sholat di pesantren tersebut juga sangat renggang antara satu jamaah dengan jamaah yang lain. Dan cara sholat yang berbeda ini kemudian mengundang sorotan dari publik, dan sejumlah pihak juga sampai ikut angkat bicara menyikapi fenomena ataupun cara sholat yang berbeda yang dilaksanakan di pesantren Al-Zaitun tersebut. Ya, demikian ulasan kita, semoga memberikan pencerahan. Amin. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.